Kemunculan Yajuj dan Majuj. Meski berasal dari jenis manusia, Yajuj dan Majuj memiliki ciri khas yang membuat mereka tampak berbeda. Semakin dekatnya hari kiamat, salah satunya ditandai dengan kemunculan Yajuj dan Majuj. Dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 94 dinyatakan, keduanya adalah kaum yang suka berbuat kerusakan di muka bumi. Yajuj dan Majuj merupakan dua istilah yang selalu disebut bersamaan. Kedua istilah tersebut dapat ditemukan dalam Al-Quran, hadis, dan juga kitab-kitab suci terdahulu. Pertanyaannya, siapakah Yajuj dan Majuj itu sesungguhnya? Dari mana mereka berasal? Sampai hari ini, suku bangsa yang disebut Yajuj dan Majuj masih menimbulkan perdebatan. Ada yang menyebut mereka sebagai bangsa Tartar, Mongol, Cina, dan sebagainya. Ada pula yang menganggap Yajuj dan Majuj sebagai nenek moyang bangsa Turki. Namun demikian, identitas mereka sesungguhnya hanya Allah yang tahu. Ibnu Katsir menerangkan, Yajuj dan Majuj adalah keturunan Adam. Silsilah mereka dikatakan berasal dari keturunan Yafits bin Nuh. Dalam Al-Quran dikisahkan, Yajuj dan Majuj diisolasi oleh tembok atau benteng logam yang dibangun Zulkarnain. Meski mereka masih berasal dari jenis manusia, Yajuj dan Majuj mempunyai ciri khas yang membuat mereka tampak berbeda dari manusia pada umumnya. Dalam satu hadis Nabi disebutkan, Yajuj dan Majuj memiliki muka yang lebar, mata yang kecil, sipit, dan warna putih di rambut atas mereka. Bentuk wajah mereka dikatakan mirip perisai, hadis riwayat Imam Ahmad. Mereka juga nyaris tidak memiliki kemampuan untuk memahami bahasa atau perkataan yang dituturkan manusia. Ketika pada masanya, Yajuj dan Majuj akan berhasil menghancurkan dinding besi pembatas yang telah dibangun oleh Zulkarnain. Mereka akan turun dari pegunungan dengan cepat dan tergesa-gesa karena sudah tidak sabar untuk membuat kerusakan di muka bumi. Syekh Ibnu Baz rahimahullah dalam kitab kumpulan fatwanya menuliskan, Yajuj dan Majuj akan muncul di akhir zaman, yaitu setelah keluarnya Dajjal dan turunnya Nabi Isa bin Maryam. Jumlah Yajuj dan Majuj juga terbilang sangat besar sehingga ketika mereka turun dari tempat persembunyiannya, seakan-akan terlihat seperti air bah yang mengalir. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari disiratkan bahwa populasi manusia biasa dibandingkan Yajuj dan Majuj adalah 1:999. Sementara, hadis yang diriwayatkan oleh An-Nuwas radhiyallahu anhu mengungkapkan, ketika Allah mengeluarkan Yajuj dan Majuj dari tempat persembunyiannya, mereka segera turun dengan cepat dari bukit-bukit yang tinggi. Selanjutnya, gerombolan atau barisan pertama dari mereka melewati Danau Tabariyah dan kemudian meminum habis semua air dalam danau tersebut. Hadis riwayat Muslim 2937/110. At-Tirmidzi 2240, Abu Dawud 4321, Ibnu Majah 4075. Allah berfirman, hingga apabila dibukakan tembok Yajuj dan Majuj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Dan apabila sudah dekat kedatangan janji yang benar, kiamat, tiba-tiba terbelalaklah mata orang kafir. Mereka berkata, aduhai, celakalah kami, sesungguhnya kami adalah dalam kelalaian mengenai ini, bahkan kami adalah orang yang zalim. Quran Surat Al-Anbiya 21, 96-97. Lepasnya Yajuj dan Majuj dari tempat persembunyian mereka merupakan salah satu tanda semakin dekatnya hari kiamat. Ketika mereka menguasai dunia, tidak ada yang sanggup menghentikan mereka, termasuk kaum muslimin yang pada saat itu hidup bersama Nabi Isa. Untuk menghancurkan Yajuj dan Majuj, Allah mengirim sejenis ulat untuk menyerang leher mereka sehingga menyebabkan mereka binasa. Mayat-mayat mereka lantas bergelimpangan dan bau busuk menyengat. Untuk membersihkan itu semua,
Allah lalu mengirim burung-burung untuk mengangkuti mayat-mayat tersebut, serta mengirim hujan untuk membersihkannya.